Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi saya akan mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Ini untuk yang kesekian kalinya saya sudah mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Jadi ini baru diupload kurang lebih 1 jam yang lalu oleh Bung Ropan. Terus berikan dukungan untuk timnas Indonesia, untuk STY dan Erick Thohir. Terbanglah lebih tinggi Garudaku, itu kata Bung Ropan. Coba kita dengarkan bersama apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bung Ropan. Untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, salam buat keluarga. Terima kasih Tetap banyak. baik-baik, tetap semangat dengan saya Bung Ropan, dan tetap saya akan menginformasikan tentang tim nasional kita, terutama menghadapi 4 pertandingan sisa nantinya di 2025 antara Maret dan Juni. Ada Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Dan hari ini ya, saya coba untuk mengangkat bagaimana Pak Erick Thohir sudah merencanakan untuk Indonesia sebagai penyelenggara Piala Asia sebagai tuan rumah 2031, karena 2027 Arab Saudi menjadi tuan rumah, dan kita itu sudah langsung lolos ke Arab Saudi. Jadi tidak melalui kualifikasi, ya teman-teman pasti tahu semua, karena 18 tim yang masuk ke ronde ketiga di Piala Dunia Zona Asia itu semua udah pasti lolos. Ya, yang tersisi sampai di putaran kedua ya termasuk Thailand, Vietnam, Malaysia, semua itu yang ada di Asia Tenggara harus kualifikasi. Ya, jadi kita bersyukur bahwa tim nasional kita itu langsung masuk. Ya, suatu kebanggaan tentunya kita melalui Piala Asia nantinya di Arab Saudi, kita berada ya di posisi 18 besar, tinggal menunggu lagi mungkin ada 6 tim ya, yang akan masuk ya, untuk melengkapi di 24 tim, tapi fokus akan ke sana. Nah, tahun 2031 kita penyelenggara tunggal yang diajukan oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir sudah tanda tangan, juga termasuk oleh Pak Sekjen, Pak Yunus Nusi sudah tanda tangan dan sudah mengirim surat ke AFC bahwa kita ingin menjadi tuan rumah ya, seperti 2007 yang lalu di mana kita menjadi tuan rumah bersama dengan Thailand atau Vietnam ya, bersama-sama di Asia Tenggara ketika itu. Dan sekarang kita tunggal saja, tidak menggandeng siapapun. Semoga ya kita berdoa bersama Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi ini masih proses bidding ya, kata Pak Erick, ya kita bersabar aja, kita doakan bersama semoga ini bisa terwujud ya, kita sebagai penyelenggara tunggal, tapi harus melalui bidding ya, karena banyak juga yang ingin menjadi tuan rumah tentunya penyelenggara. Nah, untuk tim nasional kita yang sedang bersiap ke melanjutkan ronde ketiga nantinya, tentunya banyak harapan-harapan dari masyarakat. Kalau kita menarik kaleidoskop terakhir bahwa sepak bola kita sedang terbang tinggi, sedang naik ya untuk tim senior ya. Dengan adanya pemain-pemain diaspora tentunya menambah daya tarik sepak bola Indonesia lebih bergairah lagi ya. Di tangan Ketua Umum Erick Thohir, di tangan pelatih kepala Sintayong, ada manajer Pak Sumarji, semua komponen ini bersatu untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi teman-teman ya, saya ingatkan kepada teman-teman, kalaupun sekarang ada muncul riak-riak yang banyak ya, ada pro kontra soal STY, soal federasi, PSSI, marilah kita bersama-sama untuk menyambut tahun baru nantinya. Boleh berbeda pendapat, tetapi semua ini hanya untuk mempersatukan ya, kita semua biar semangat mendukung, mensupport tim nasional. Itu saja. Betul. Buat kita agar sepak bola kita, orang yang memframing itu adalah ya, buzzer bayaran. Ada di atas masyarakat sudah banyak berduyun-duyun datang ke stadion ya. Tidak seperti dulu lagi, sekarang bahkan perempuan itu paling banyak, ibu-ibu, anak-anak datang membawa keluarga nonton stadion, suatu pemandangan yang luar biasa. Karena dia merasa nyaman, dan ya enggak? kita, karena kerinduan ya masyarakat Indonesia, ada ketenangan, sepak bola kita maju, ada keamanannya juga gitu ya. Jai Itzes, Calvin Verdong, ya Tom Haye, ya Martin Pas, Ragnar Oratmangun, Nes Hilgers, Kevin Dix, Liano, semua sudah berkumpul untuk bisa bersama-sama dengan pemain-pemain sebelumnya, kan ada Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Wolf, Sain Patinama, ya, Mona Rafael Stoy, kan sudah lebih dulu. Jadi kedatangan pemain-pemain tambahan ini ya membuat masyarakat itu terbius di sini untuk apa? Wah, terobsesi ya, maksudnya untuk bisa mendukung timnas kita. Apalagi kalau bermain di GBK, wah itu luar biasa atmosfer GBK. Banyak
pemain-pemain kita yang sudah sekarang menjadi warga negara Indonesia, Jai Isyas El Capitano yang menjadi kapten tim nasional itu tercengang, lihat, termasuk dengan pemain-pemain lainnya ya, yang sama-sama kalau kita tahu habis pertandingan kan menyanyi lagu-lagu yang membuat kita membakar semangat. Indonesia luar biasa memang. Nah itu kita harapkan bersama-sama masyarakat kita dukung lah ya, untuk tim nasional ini. Kalau menang tetap timnas kita dukung ya, apapun yang terjadi kita dukung. Apalagi bicara soal STY ya, kita memberikan kesempatan ya, untuk STY membawa tim ini sampai kita berharap lolos, karena kesempatan itu ada untuk lolos langsung ke Piala Dunia sebagai urutan kedua. Amin. Ada, kita hanya 1 poin di belakang Amin, Australia. amin. Australia 7, kita 6. Penentuannya ada di Sydney. Kita akan bertarung dengan Australia. Satu, kalau kita imbang saja peluang tuh terbuka untuk langsung lolos mendampingi Jepang. Paling tidak kita berada di posisi ketiga atau keempat untuk melanjutkan perjalanan ke ronde keempat ya, di kualifikasi Piala Dunia. Jadi oke lah, kita memberikan dukungan, boleh mengkritik apapun itu wajar, tapi kritik membangun. Betul Bung Ropan, saya dukung ya, itu. Jangan menghujat. Betul itu Bung Ropan. Bilang untuk ada apa-apa sedikit STY out ya, nantilah itu. Memang mau ganti ke depan, kalau memang ke coach semudah itu. dalam kontraknya kita tidak tahu. Tapi saat ini ya, saya mau Pelatih baru, berarti kita tuh dari awal lagi. Indonesia untuk mari bersama-sama bersatu ya, bergandengan tangan mendukung timnas senior, karena 2020 Mei penentuannya ada di situ. Ada 2 pertandingan kandang kita, Bahrain dan Cina. Kita ambil 6 poin, sekarang kita sudah dapat 6 poin, 12 poin, bagus. Apalagi kita dapat 1 poin lawan Australia, 13 poin. Amin. Itu enak buat kita, kalau kita bisa menang melawan Australia. Wah, saya pikir kita langsung lolos itu. Udah peringkat kedua udah pasti di tangan. Ya, karena kan Australia sama Arab yang menjadi lawan kita kuat itu akan bermain melawan Jepang. Bahaya, sulit untuk mengalahkan Jepang. Bahrain yang sedang bagus-bagusnya di Piala Teluk, mengalahkan Irak semua, mengalahkan Arab Saudi. Mereka nantinya akan tanggal 20 Maret yang akan datang di 2025 akan ketemu dengan Jepang. Jepang kalau menang langsung lolos dah. Jepang masih menang karena main di Bahrain aja Jepang udah hajar 5-0 Bahrain, apalagi main di markas Jepang, dan Jepang booking 3 poin sana dapat ambil ya, pasti lolos dengan 19 poin. Saat ini mereka akan dapatkan dari 16 poin, pasti tim asuhan Moriyasu ini akan melenggang. Nah itu keuntungan buat kita sebelum kita menjauh Bahrain datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Jadi itu teman-teman ya, kita mau memberikan support juga kepada Pak Erik sebagai ketua umum yang sudah bersusah payah ya membangun tim nasional ini dengan baik. Jadi kolaborasi antara Pak Erik, STY dan pemain diaspora kita itu sudah oke, sudah bagus, dan mari sama-sama ya kita menopang mereka semua untuk satu tujuan merah putih ini bisa melanjutkan perjalanan semakin bagus di 2025. Karena tanpa ada kerjasama yang baik di antara semua ini akan sulit. Ya, makanya tiga-tiga ini kuat. Pemain diaspora seperti Jai dan kawan-kawan itu, termasuk ya ada yang ada, itu semua karena STY yang minta. Ya, STY yang minta kehadiran mereka, Messi, Kevin Dixon terakhir masuk itu semua karena STY, apalagi yang sebelum-sebelumnya kan STY yang sehingga mereka ada. Makanya mereka tentunya bertarung juga buat STY ya untuk ini. Nah, untuk sampai ke sana, Pak Erik itu mengakomodir mereka bisa datang, pemain diaspora ini untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, karena ada usulan dari STY juga. Saya mau pemain ini, pemain ini, pemain ini. Dan semua sudah diikuti ya oleh STY. Maka STY harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena pemain-pemain kita sudah pemain-pemain yang bagus. Kalau bisa dikatakan bagus, apalagi kalau penambahan oleh Romani masuk, ada beberapa juga masuk. Misalnya ya itu untuk datang lagi, ya Emiliano Yonatas dan Mauro Silstra, siapapun itu yang datang, kita akan semakin kuat. Karena kalau kita bisa lolos, Pak Erik sudah bilang, kita akan mendatangkan pemain-pemain yang baik. Kan bertarung di Piala Dunia, nantinya kalau lolos ke Piala Dunia, itu tidak gampang. Harus ada kualitas yang grade A betul semua. Betul. Pemain, jadi ada keseimbangan di antara pemain starting 11. Sambil kita memperbaiki itu yang menjadi liga kita, kualitas liga kita. Harus ada pemain, mau tidak mau, penambahan itu harus ada. Karena tidak mudah untuk bermain. Jangan jadi hanya pelengkapnya, hanya datang ke sana kemudian kita dihancurkan ya, jadi lumbung gol. Jadi tidak boleh, harus betul-betul tampil dengan maksimal. Dan itu yang ada di kepala Pak Erik. Yang marilah kita mendukung semua mimpi-mimpi ini ke depan, dan juga kinerja dari STY, semua pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain
Indonesia bermain di Liga 1, kita support mereka karena mereka punya dipilih itu pemain-pemain terbaik. Rizky Ridho dan kawan-kawan, kita harus dukung mereka sehingga mereka bisa belajar banyak ya, untuk termotivasi seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain seperti Calvin Verdong dan Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Jai Isis dan kawan-kawan semuanya. Jadi kita berdoa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, teman-teman ya. Itu yang menjadi harapan saya dan juga saya pikir harapan dari semua masyarakat Indonesia terhadap tim nasional kita. Oke, dengan saya Bung Ropan. Terima kasih Bung Ropan. Oke, terima kasih buat videonya Bung Ropan. Jadi terus kita dukung timnas kita, terus dukung STY, terus dukung Pak Erick Thohir ya, yang sudah banyak bekerja untuk timnas Indonesia. Ayo kita lawan para baser-baser bayaran ya. Kita lawan. Boleh mengkritik, kritik yang membangun, jangan kritik-kritik yang menjatuhkan. Oke, itu saja untuk video reaksi saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.